Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kajian Maqasid Syariah. Pada hari ini kita akan mendiskusikan sebuah topik yang penting, masih dalam dasar-dasar Maqasid Syariah. Kita akan mendiskusikan konsep klasifikasi Maqasid Syariah ataupun pembagian Maqasid Syariah yang dikemukakan oleh para ilmuwan, ya. Di sini saya merujuk kepada kitab Al-Muwafaqat yang ditulis oleh Imam Syatibi. Jadi klasifikasi ini berdasarkan klasifikasi maqasid syariah yang beliau sampaikan. Imam Syatibi membagi maqasid syariah menjadi dua. Yang pertama adalah qasdus syariah, ya, ataupun maqasidus syariah, ya. Maksud syariah. Nah, syariah di sini adalah yang meletakkan syariat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang ingin diketahui adalah apa tujuan syariat ataupun peletak syariat, pembuat dasar syariat itu. Nah, yang kedua adalah qasdul mukallaf ataupun maqasidul mukallaf, ya. Maksud si mukallaf. Nah, mukallaf ini dalam fikih itu adalah orang yang melaksanakan hukum tadi ataupun orang yang ditaklifkan hukum kepadanya, ya. Nah, jadi kita manusia ini sebagai mukallaf juga ada maksud-maksudnya. Nah, intinya adalah dalam pembagian ini Imam Syatibi mengajak kita untuk mengharmonisasikan ataupun mengintegrasikan dan menginterkoneksikan antara qasdus syariah dengan qasdul mukallaf, ya. Jadi dua-duanya harus ketemu. Sebagai mukallaf kita harus paham apa yang dimaksudkan oleh syariah. Nah, tujuan dari syariah ini walaupun di atas, ya, tujuannya itu adalah untuk kesejahteraan mukallaf, ya, ataupun maslahah mukallaf ini. Nah, jadi konsep maqasid syariah mengajak kita untuk mempertemukan kedua tujuan syariat ini. Qasdus syariah itu kemudian dibagi lagi menjadi 4 di sini. Yang pertama adalah tujuan Allah dalam menetapkan syariat ataupun hukum, ya. Qasdus syariah fi wada'is syariah. Nah, tujuan Allah untuk menetapkan syariat ataupun hukum. Nah, syariat ini ataupun yang meletakkan syariat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan penetapan syariat kepada mukallaf ataupun kepada manusia ini tujuannya adalah untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan mukallaf, ya. Jalbul masalih wa daf'ul mafasid ataupun wadarul mafasid, ya. Jadi syariat ini ditetapkan, sesuatu yang ditetapkan oleh syariat itu pasti akan membawa kemaslahatan kepada manusia. Demikian juga sesuatu yang dilarang oleh syariat itu tidak lain dan tidak bukan dilarang karena ada unsur mafsadahnya, ataupun ada unsur yang berbahaya bagi manusia, yang tidak baik bagi manusia, sehingga sesuatu itu dilarang. Nah, jadi perintah dan larangan dalam syariat itu tidak lepas dari dua hal, yaitu maslahah dan mafsadat. Nah, disinilah kemudian nanti akan saya jelaskan berikutnya pembagian maqasid syariah menjadi daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Nah, ini klasifikasi hierarki, ya, dalam penetapan syariat ini ataupun dalam penetapan kemaslahatan dan penolakan kemafsadahan ini. Nah, ada 3 stratifikasinya di sini. Nah, yang kedua adalah tujuan Allah menurunkan syariatnya adalah untuk dipahami oleh manusia. Qasdus syari' fi wad'i syariah lil ifham. Nah, jadi syariat ini agar bisa dilaksanakan oleh manusia, nah itu kan harus dipahami, ya. Harus dipahami oleh mukallaf itu sendiri. Nah, karena itu bagian dari hikmah ini adalah Allah menetapkan syariat ini diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian untuk kita bisa memahami syariat ini, maka kita terlebih dahulu harus juga memahami ataupun mempelajari bahasa Arab ini, karena syariat dengan hikmah kebijaksanaan Allah SWT itu diturunkan, ditetapkan dalam bahasa Arab. Al-Quran dan hadis itu segalanya bahasa Arab. Nah, untuk kita memahami itu, maka kita juga harus memahami bahasa Arab. Kemudian syariat ini dikatakan oleh Imam Syatibi itu bersifat
ummiyah, ya, bersifat ummiyah. Nah, ini juga bagian dari hikmah. Ya. Artinya syariat ini diturunkan kepada umat yang ummi, yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain. Ia mengibaratkannya dengan keadaan mereka sama seperti ketika dilahirkan, tidak belajar ilmu apa-apa. Nah, hal ini dimaksudkan agar syariah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia, karena pangkal syariah adalah kemaslahatan manusia. Nah, jadi ketika syariat ini diturunkan, nah manusia itu dalam posisi ummi, tidak mengetahui apapun. Nah, ketika syariat ini melakukan penetapan, pengharaman, ya, meletakkan taklif kewajiban, nah itu langsung bisa dipahami oleh manusia yang ummi tadi. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sifatnya mendasar, yang tidak bertentangan dengan akal pikiran manusia. Nah, jadi kemaslahatan dan mafsadah itu juga bisa dicerna oleh pikiran manusia itu sendiri, ya. Jadi karena itu ada koneksi di sini antara kepahaman isi syariat dengan kemampuan manusia untuk memahami syariat itu. Selanjutnya, tujuan yang ketiga itu adalah tujuan Allah dalam menetapkan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Qasdus syari' fi wada'i syariah litaklif bimuqtadaha. Nah, jadi syariat ini tidak membebankan manusia melebihi dari batas kemampuannya. Jadi taklif itu sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri sebagai mukallaf, kemampuan mukallaf, ya. Tidak mungkin syariat ini membebankan sesuatu yang di luar kemampuan mukallaf. Itu bukan saja tidak mungkin, juga tidak mustahil, sangat tidak sah, ya. Dan taklif yang di dalamnya terdapat masyakkah ataupun kesulitan. Nah, jadi karena tujuan dari syariat ini adalah untuk membawa kemaslahatan dan menolak mafsadah, maka ketika ada masyakkah, ketika ada kesulitan dalam menerapkannya, maka itu harus dicari jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Kenapa? Karena tujuan dari syariat adalah bukan untuk memberikan kesusahan, tapi justru memberikan keringanan, memberikan jalan keluar sehingga maslahah ini dapat tercapai dan mafsadah ini dapat dihindari. Berikutnya, pembagian kasus syari' yang keempat adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat adalah untuk semua hambanya. Jadi kasdus syari' fi dukhulil mukallaf tahta ahkami syariah. Jadi syariat ini itu adalah untuk semua manusia, bukan terbatas kepada muslim saja. Kenapa? Karena kemaslahatan ini kita ingin mewujudkan kemaslahatan itu kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi, dan juga kita ingin menolak, menghindari mafsadah, ya, keburukan itu semuanya juga untuk seluruh makhluk. Nah, kenapa demikian? Karena Allah lah yang mengetahui apa yang terbaik bagi manusia. Allah juga yang mengetahui apa yang buruk bagi manusia. Jadi syariat di sini Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya itu meliputi segala sesuatu. Dan ini juga dimaksudkan agar manusia itu terbebas dari belenggu hawa nafsu. Karena sebagai manusia, kita juga mungkin berpikir bahwa kitalah yang mengetahui apa yang terbaik bagi kita dan apa yang buruk bagi kita. Nah, tetapi ternyata kadangkala itu dibaluti dengan hawa nafsu, ya, dibaluti dengan hawa nafsu, sehingga kita cenderung untuk tidak patuh kepada syariah ataupun tidak patuh kepada ketetapan syariah dan kemudian mengikuti hawa nafsu. Nah, inilah yang disebutkan oleh Imam Syatibi sebagai al-maqsad asy-syari' min wada'i syariah ikhrajul mukallaf an da'iyati hawahu hatta yakuna abdan lillahi ikhtiaran kama yakunu abdan lillahi ittiraran. Nah, jadi tujuan syariat dalam meletakkan syariat ini adalah untuk melepaskan manusia dari belenggu hawa nafsunya, sehingga manusia itu menjadi hamba patuh kepada syariat, ya,
baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Nah, kenapa? Karena memang doktrin syariah ini mengajarkan bahwa yang mengetahui maslahah dan mafsadah itu adalah syariat itu sendiri. Nah, jadi manusia harus coba memahami itu dan kemudian mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sendiri ya. Nah, kemudian pembagian kasdul maqasid syariah yang kedua yaitu kasdul mukallaf ataupun maqasid al-mukallaf. Nah, di sini dalam dimensi mukallafnya ataupun subjek hukumnya. Nah, tujuan syariat kepada subjek hukum ataupun mukallaf adalah segala niat, maksud dari perbuatan yang akan dilakukan harus sejalan dengan tuntunan dari syariah. Nah, kita sebagai mukallaf ini maksud kita agar ketemu dengan maslahah dan mafsadah yang ditetapkan oleh syariat itu, maka maksud mukallaf ini juga harus sama seiring dengan maksud syariat ataupun qasdus syariat. Kalau bertentangan, maslahah dan mafsadah ini tidak akan bisa direalisasikan. Siapapun yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala akan tetapi mempunyai maksud dan niat lain tidak seperti yang dimaksudkan oleh syariah, maka perbuatannya dikategorikan batal ya. Nah, jadi ini fondasi dasar yang ingin dibangun oleh Imam Syatibi di sini adalah bahwa konsep qasdus syari' itu harus sejalan dengan qasdul mukallaf, demikian pula sebaliknya. Qasdul mukallaf harus sejalan dengan qasdus syari' sehingga apa yang kita inginkan jalbul masalih wa darul mafasid tadi bisa tercapai. Nah, ini pembagian maqasid syariah yang sangat masyhur ya. Nah, ini sebenarnya adalah pembagian dari qasdus syari' tadi ya, ketika Allah menetapkan kemaslahatan, menetapkan hukum yang di situ ada tujuan untuk merealisasikan maslahat dan menghindari mafsadah di sini. Nah, itu para ulama di sini berangkat dari Imam Juwaini, kemudian Al-Ghazali dan Asy-Syatibi juga membagi 3 klasifikasi ini. Yang pertama adalah daruriyat ya, daruriyat. Yang kedua hajiyat dan yang ketiga tahsiniyat. Nah, daruriyat di sini itu artinya adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada, maka akan terjadi ketidakstabilan, kerusakan, kesengsaraan di dunia dan akhirat. Nah, jadi daruriyat ini adalah hal-hal pokok yang mendasari kehidupan manusia. Dan eksistensi manusia itu bergantung kepada daruriyat ini. Nah, kalau daruriyat ini tidak kita jaga, maka manusia itu akan musnah eksistensinya. Nah, jadi menjaga daruriyat ini itu yang paling penting ya, dalam kehidupan manusia. Kemudian al-hajiyat. Hajiyat ini adalah perkara-perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Jika perkara-perkara itu tidak terwujud, tidak akan merusakkan tatanan kehidupan, namun manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Nah, jadi hajiyat ini adalah level kedua. Setelah kebutuhan pokok tadi, setelah hal-hal yang bersifat pokok. Nah, hajat di sini sesuatu yang kita butuhkan, tetapi kalau tidak ada, hidup kita tidak akan hancur, eksistensi manusia tetap akan terjaga, akan tetapi kita mengalami kesulitan-kesulitan ataupun kesusahan-kesusahan dalam hidup. Nah, akan mengalami masyakkah di sini ya. Nah, jadi hajat ini juga dipentingkan setelah daruriyat itu tercapai. Kemudian yang ketiga tahsiniyat. Nah, tahsiniyat adalah sesuatu yang menjadikan hidup manusia lebih pantas dan beradab. Jika sesuatu itu tidak ada, maka tidak akan merusak tatanan kehidupan, serta tidak akan menyulitkan, hanya saja akan mengurangi ketidakpantasan etika dan fitrah. Nah, jadi tahsiniyat ini kita bergerak lebih tinggi lagi dalam konteks maslahah dan mafsadah ini, di mana kita sudah berpikir pada sesuatu yang akan memperindah hidup kita, mempercantik hidup kita, akan tetapi masih dalam batas-batas akhlakul karimah, masih dalam batas-batas adab yang diinginkan oleh syariat itu. Nah, jadi dalam kehidupan ini kita bisa mencapai hal-hal yang lebih lanjut, akan tetapi batasannya tadi adalah akhlakul karimah dan adab-adab Islami. Nah, kalau kita rincikan lebih lanjut ya pembagian maqasid syariah dalam konteks daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat ini. Nah, pada prinsipnya kemaslahatan itu ada di dalam 3 dimensi ini. Demikian juga dengan mafsadah itu ada dalam 3 dimensi ini tadi.
Nah, apakah kita ingin mewujudkannya ijad ataupun memeliharanya hifzun, ya. Nah, kemudian para ulama membagi dimensinya. Nah, dimensinya ya, dimensi di mana dalam kehidupan kita itu akan terrealisasikan maslahat dan mafsadah ini. Nah, itu ada 5. Yang pertama adalah dalam konteks dimensi agama, ad-din. Yang kedua dimensi jiwa, an-nafs. Yang ketiga dimensi akal, al-aqlu. Yang keempat dimensi harta, al-mal. Yang kelima dimensi keturunan ataupun kehormatan, an-naslu dengan al-irdu. Nah, ini klasifikasi yang disepakati. Ada tambahan-tambahan di sini, seperti misalnya konteksnya menjaga lingkungan, ya, hifzul bi'ah, kemudian kehormatan manusia, dan lain sebagainya. Akan tapi kita coba pada hari ini diskusikan 5 dimensi ini saja. Nah, dalam konteks daruriyat tadi, kebutuhan pokok, contohnya dalam penjagaan agama, ijad, ya, ijad ini adalah untuk mewujudkannya. Nah, untuk mewujudkan agar manusia ini selamat hidupnya, maka agama itu mengajarkan kita rukun iman. Nah, rukun iman ini adalah sesuatu yang sifatnya mendasar dalam diri kita. Demikian juga dengan rukun Islam, ya, rukun iman dan rukun Islam. Nah, ini itulah yang mendasari kehidupan seorang Muslim untuk selamat di dunia dan di akhirat. Nah, ketika ini hilang, maka tidak ada lagi apa yang dikatakan Muslim itu. Nah, kan itu harus dijaga, diproteksikan ini. Nah, contoh dalam hal pemeliharaan hifz ini contohnya adalah dakwah. Kita memberikan dakwah, menghadapi musuh dalam jihad, ya, menindak orang-orang murtad, mencegah pendangkalan akidah. Nah, ini kebutuhan pokok yang harus dilakukan agar agama itu terjaga. Kemudian nafs, jiwa. Contoh untuk mewujudkan itu kita diperintahkan untuk mencari nafkah. Kita diperintahkan untuk menikah. Ya, tujuannya untuk memelihara jiwa ini. Kemudian diharamkannya merusak tanaman, ditetapkannya hukum qisas. Nah, ini juga tujuannya untuk menjaga agar jiwa ini terpelihara. Kemudian akal, contoh untuk mewujudkan itu Allah memberikan akal kepada setiap manusia dan diperintahkan untuk menuntut ilmu dasar. Nah, itu bagian dari penjagaan akal dalam konteks daruriyat, ya. Kemudian diharamkan mengkonsumsi yang dapat menghilangkan akal, seperti minuman keras, khamar, narkoba. Kemudian al-mal, harta. Nah, mewujudkannya dengan cara disyariatkannya berbagai bentuk muamalah, transaksi. Nah, jadi transaksi diatur, apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan. Nah, itu tujuannya adalah untuk menjaga harta. Kemudian dilarang mencuri misalnya, dilarang merusak harta orang lain. Nah, tujuannya agar harta kita terpelihara. Nah, ini konteksnya daruriyat, ya. Kemudian keturunan, disyariatkannya pernikahan, dilarangnya perzinahan dan aborsi, adanya hukuman bagi penzina dan penuduhnya. Dan tujuannya untuk memelihara keturunan. Nah, ini sangat mendasar, larangan-larangan ataupun perintah-perintah yang sangat mendasar, yang tujuannya adalah untuk menjaga daruriyat, ya, kebutuhan hidup manusia yang sangat prinsipil dan sangat pokok. Kalau tidak ada, maka eksistensi kita akan hilang. Kemudian hajiat. Nah, ini kita meningkat satu level lagi. Hajiat itu adalah kebutuhan. Konteks agama misalnya disyariatkannya dispensasi, ada diberikan jamak qashar, sholat, jamak, boleh jamak ketika bermusafir, dibolehkannya tayamum. Nah, jadi ini untuk konteks penjagaan agama. Ketika ada kesusahan, maka diberikan kelapangan-kelapangan. Salat itu wajib dijaga, kan? Tapi kalau ada masyakkah, misalnya ketika kita bepergian, maka kita dibolehkan untuk mengqashar. Kemudian menjaga jiwa, tidak ditegakkannya qisas karena ketidakjelasan pembunuhan dan diganti dengan diat. Nah, itu dibolehkan juga diganti dengan diat untuk menjaga jiwa, ya. Jadi diganti dengan ganti rugi, ya. Kemudian akal, kewajiban belajar menuntut ilmu lebih dalam. Nah, yang daruriyat tadi itu kita wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu fardu, ya, ilmu-ilmu pokok. Seperti mempelajari ilmu salat, ilmu puasa, ilmu fardu ain, ya. Nah, itu wajib
Nah, selanjutnya kita meningkat lebih jauh untuk mempelajari berbagai macam ilmu-ilmu lain yang mendukung ilmu pokok tadi. Kemudian menjaga harta, dibolehkannya muamalah yang terlepas dari kaidah umum seperti akad salam, akad istisna, dan lain-lain. Nah, jadi jual beli itu dihalalkan, itu daruriyat, kebutuhan hidup manusia. Nah, kan tapi ada jual beli yang sifatnya seperti ada unsur gharar, ya, seperti jual beli salam. Nah, itu kemudian juga dibolehkan karena ada unsur hajiah di sini, ada unsur kita perlu kepada transaksi seperti itu. Ya, istisna juga. Itu kan jual beli ada ghararnya karena barangnya belum ada. Nah, tetapi dibolehkan karena ada unsur kepentingan, kebutuhan hidup manusia di situ. Kemudian an-nasl disyariatkannya pernikahan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah tahsiniyat. Tahsiniyat ini kita sudah berangkat ke level tertinggi dalam kehidupan manusia, di mana hidup kita sudah sangat nyaman, ya, sudah sangat ya, enak, ya. Kebutuhan pokok sudah terpenuhi, hajiat juga sudah terpenuhi. Nah, di sini kita untuk menjaga agama, misalnya ya kita ketika kita ke masjid memakai pakaian yang bagus, melakukan hal-hal yang sunnah. Kenapa? Karena kebutuhan yang pokok tadi sudah terjaga. Nah, jadi silakan ditingkatkan. Kemudian an-nafs, kita makan dengan berbagai menu. Nah, ini juga dibolehkan, ya. Ada vitamin-vitamin, nah silakan. Kemudian al-aqal, ya, melanjutkan pendidikan sampai ke S3, kemudian postdoc. Nah, ini silakan. Kemudian almal menjaga harta, larangan menjual beli barang najis, membeli di atas tawaran orang lain. Ini sesuatu yang di mana kepentingan basic tadi sudah terpenuhi. Kemudian di sini syariat menetapkan hal-hal lain yang akan memperkaya ataupun mempercantik muamalah maliyah kita. Kemudian an-nasal, ya, kita pernikahan. Tadi daruriyat, setiap orang perlu menikah. Kemudian di sini kita sudah ada resepsinya, ada walimatul urus dengan acara-acara. Nah, ini dipersilakan selama dijaga batasan-batasan syariat tadi, dijaga makarimal akhlak, ya, dijaga adab-adab Islami tadi. Nah, jadi demikianlah klasifikasi maqasid syariah di sini. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Imam Syatibi tadi terkait dengan konsep kasdul syariah dan kasdul mukallaf, dan kemudian pembagian lebih lanjut dalam daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, ya. Kemudian dimensinya ada dimensi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.